Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Afandi, Asisten Pengolahan PKS Sogire, BTP 4 Regional 6. Saat ini sedang mengikuti PLDP 3 Bidang Teknik dan Pengolahan Angkatan 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku, sehingga membentuk suatu komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, di mana usaha perkebunan menghasilkan produk, menyediakan bahan baku, melakukan pengolahan bahan baku menjadi produk, dan juga meliputi pemasaran produk. Untuk kelancaran proses bisnis perkebunan, maka diperlukan suatu manajemen bisnis yang baik yang didukung oleh sistem pengendalian dan perencanaan manajemen, di mana manajemen sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengarahkan, serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Sistem pengendalian dan perencanaan manajemen atau SPPM adalah suatu sistem yang terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan akuntansi, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, di mana fungsinya adalah sebagai tool untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi. SPPM terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, di mana terdiri dari perangkat proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal dan organisasi. Yang kedua yaitu risk management ataupun penaksiran risiko, di mana melakukan identifikasi dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian, di mana kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab. Yang kelima yaitu pemantauan ataupun monitoring, di mana menentukan desain dan kegiatan pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Tujuan dari sistem pengendalian dan perencanaan manajemen yaitu untuk menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia, dan juga untuk menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian, di mana sistem ini bermanfaat untuk membantu para manajer untuk berorientasi ke masa depan, mampu melihat masalah-masalah dan peluang-peluang yang mungkin timbul dan yang akan dihadapi di masa mendatang. Fungsi dari manajemen yaitu yang pertama sebagai perencanaan ataupun planning, yang kedua itu sebagai organizing atau pengorganisasian ataupun pembagian kerja, yang ketiga yaitu berfungsi sebagai pelaksanaan ataupun untuk menggerakkan orang, dan yang terakhir yaitu sebagai pengendalian ataupun controlling. Dalam manajemen bisnis juga diperlukan decision making ataupun pengambilan keputusan, di mana decision making diartikan sebagai serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif solusi, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Di mana decision making ini terbagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu rational decision making, di mana jenis pengambilan keputusan yang bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan spesifik. Yang selanjutnya yaitu jenis bounded rationality, yaitu pengambilan keputusan yang rasional dengan model yang disederhanakan dengan mengeluarkan hal-hal esensi dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Hal ini dikarenakan kemampuan individu yang terbatas dalam memformulasikan dan memecahkan masalah yang kompleks dengan rasionalitas penuh. Jenis yang ketiga yaitu intuitive decision making, di mana pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada modul manajemen bisnis ini.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.